Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas dari modul 1 mengenai requirement gathering, dan di kelompok 9 ini mempresentasikan mengenai aplikasi restoran. Aplikasi restoran ini yang dipilih di kelompok 9 ini sebagai tugas selama praktikum APPL di kelas B ini. Baik, di sini di kelompok ini ada 4 anggota, yaitu saya akan sebutkan. Yang pertama ketuanya yaitu saya sendiri, Rifki Febrian Sulaiman, NIM belakang 056, lalu ada Ridwan Saya Ridwan. Fauzi, NIM belakang Saya Ridwan Fauzi dan dengan NIM 3411191044. oke. Lalu Baik, lalu sebenarnya juga di sini ada yang ketiga Rizky Ramadan Kusyana Putra, NIM belakang 047, dan ada Kang Bagas. Kang Bagas ini dari angkatan 18, NIM belakang 075, dan di record Zoom ini yang presentasi hanya 2 orang, yaitu saya, Rifki Febrian Sulaiman, NIM belakang 056, lalu ada Ridwan Fauzi dengan 044. dan di sini juga ada yang tidak masuk. Yang pertama Kang Bagas dikarenakan ada kesibukan, lalu yang kedua Rizky Ramadan tidak ada keterangan, maka saya anggap alfa. Oke, kita akan lanjut ke materi yang pertama. Yang ini di mana mencari informasi yang pertama ini di website atau di blog atau artikel-artikel online dengan judul Sistem Penting pada Restoran, yang maksudnya itu adalah sistem-sistem yang ada di aplikasi restoran atau fitur-fiturnya, dan akan kami bahas. Oke, saya akan bacakan. Ditinjau dari website Kompasiana, terdapat fitur-fitur yang bisa diterapkan pada aplikasi yang akan kami buat. Oke, diantaranya itu ada beberapa macam. Yang pertama ada POS atau dibaca POS, Point of Sale. Sebagian besar restoran modern menggunakan sistem POS untuk menyederhanakan proses check-out atau pembelian. Melalui sistem POS, proses pembayaran tidak hanya dapat berupa pembayaran tunai atau cash, adapun juga kredit atau kartu debit. Lalu tetapi juga memungkinkan pelanggan untuk menggunakan metode pembayaran kupon, yaitu seperti voucher digital, lalu ada pembayaran mobile menggunakan e-banking atau uang digital seperti aplikasi Dana ataupun OVO dan lain-lain, dan pembayaran uang saku online. Dengan sistem pembayaran seperti ini, software apa yang akan dilakukan dapat memberitahu pengguna aplikasi apakah pesanan dibayar menggunakan kartu debit atau virtual account, atau jika pesanan dibayar tunai. Dengan demikian, ketika pelanggan atau pengguna memilih pembayaran tunai, prosedur pembayaran dilakukan saat pelanggan mengambil makanan yang dipesan dari restoran, atau pembayaran juga dapat dilakukan saat nota pengantaran tiba di rumah pelanggan, seperti mungkin Gojek ataupun Shopee Food seperti itu yang datang ke rumah pelanggan. Yang kedua ada e-menu atau elektronik menu. Kehadiran digital menu tentunya dapat mempermudah pekerjaan para pelayan di restoran tersebut.
Lalu digital menu memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan tanpa bantuan pelayan karena semua pesanan akan tiba dengan satu sentuhan atau touchscreen. Digital menu dilengkapi dengan nomor tabel untuk mengurangi risiko kesalahan pemesanan yang biasanya terjadi pada offline atau secara langsung. Lalu yang ketiga, ada yang namanya manajemen pemesanan dapur. Ketika pelanggan mengkonfirmasi pesanan di menu digital, daftar pesanan akan langsung masuk ke layar tampilan dapur. Maksudnya yaitu adalah di dapur akan disiapkan sebuah device yang akan menampilkan pesanan konsumen. Berkat layar yang dipasang di dapur, para koki mendapatkan informasi yang jauh lebih lengkap dan kemudian menyiapkan hidangan sesuai pesanan. Di layar ini, waktu memasak ditampilkan sehingga koki dapat menyiapkan makanan tepat waktu. Jadi, para koki diberikan waktu untuk memasak agar tidak terjadi keterlambatan atau konsumen yang akan memberikan feedback yang jelek gitu. Jadi, harus sesuai dengan deadline dan waktu. Lalu yang keempat ada customer and loyalty point. Dengan fitur ini, restoran bisa mengetahui siapa saja pelanggan yang datang mengunjungi restoran, memberikan mereka apresiasi misalnya poin buat menerima hibah dan juga diskon. Jadi para konsumen juga dapat menerima sebuah seperti gift atau hadiah yang dimana mereka akan tertarik untuk membeli kembali. Dan banyak manajemen restoran yang menginginkan fitur ini buat membantu mereka mempertinggi kepuasan pelanggan. Fitur ini dapat mampu dioptimasi menggunakan mengintegrasikan sistem manajemen restoran menggunakan sistem marketing automation atau CRM. CRM ini sangat terkenal di kalangan usaha-usaha startup karena untuk memanajemen bagaimana di manajemen tersebut agar lebih efisien, rapih, dan dapat mengetahui kepuasan pelanggan. Oke, kita lanjut ke 1.2. Nah, di sini judulnya yaitu adalah 13 fitur yang harus dimiliki semua situs web sukses untuk restoran. Di web ini ditinjau dari website afd.com terdapat fitur-fitur yang bisa diterapkan pada aplikasi yang akan kami buat. Di antaranya yaitu yang pertama, informasi kontak. Di informasi kontak ini terdiri untuk memeriksa lokasi, jam buka, atau nomor telepon dari restoran yang terkait. Anda untuk mengajukan pertanyaan atau membuat reservasi agar dapat mempermudahkan konsumen dalam pemesanan atau kontak restoran. Yang kedua ada menu. Sistem menu mencari tahu lokasi atau nomor telepon restoran Anda. Salah satu alasan paling umum seseorang mengunjungi situs web restoran Anda adalah untuk memeriksa menunya. Jadi di restoran tersebut tidak perlu untuk mencetak menu-menu agar disebarkan kepada masyarakat dan hanya perlu membuat versi digital. Ketiga, gambar bagus dari makanan Anda. Ini maksudnya harus membuat seperti footage menu yang sangat menarik dan resolusi tinggi. Oke, tunjukkan betapa lezatnya makanan restoran Anda dengan gambar beresolusi tinggi yang dikemas dengan baik. Anda tidak perlu gambar dari setiap item di menu, tetapi semakin menarik. Bahkan jika Anda tidak menggunakan setiap foto yang diambil di situs web Anda. Jadi di sini wajib pihak restoran harus membuat foto footage menu yang sangat menarik agar konsumen dapat tertarik di menu-menu tersebut. Yang keempat adalah pemesanan online atau setidaknya reservasi online. Layanan pengirim atau menawarkan take out
menawarkan opsi seluler untuk melakukan reservasi atau memesan catering dapat sangat bermanfaat bagi bisnis Anda. Di sini pemesanan online bagaikan GoFood ataupun Shopee Food yang telah menjamah di bidang restoran digital itu yang sangat inovatif untuk pemesanan lewat berbasis online. Lalu yang kelima, gambar interior restoran Anda. Selain foto makanan, situs web restoran juga harus menyertakan gambar restoran itu sendiri. Gambar-gambar ini membantu mengatur suasana bagi pelanggan masa depan sehingga mereka tahu apa yang diharapkan saat mereka menginjakkan kaki di restoran. Idealnya situs web Anda harus menampilkan gambar interior dan eksterior restoran Anda. Di sini untuk mengetahui apakah restoran tersebut menarik atau tidak, lalu bersih atau tidak. Seperti itu. Lalu yang keenam ada tema situs web yang sesuai dengan gaya restoran Anda. Pikirkan situs web Anda sebagai perpanjangan dari ruang fisik Anda. Apakah situs web Anda membuat versi virtual dari suasana yang sama dengan yang disediakan restoran? Jadi di sini harus tema situs webnya wajib untuk menunjukkan restoran seperti warna dan gambar dan style dari website. Ini berarti lebih menjurus kepada UI UX ataupun psikologis prinsipal. Oke, di sini ada 1.3, 1.3, di mana judul ini adalah sistem pemesanan online. Di sini ada sebuah website atau startup yang dimana telah berkecimpung di bidang elektronik restoran di digital yang sudah dia buat. Oke, dapat dijelaskan pada website Cloud Waitress terdapat beberapa fitur yang dapat kami implementasikan, yaitu satu, aplikasi pesanan pelanggan dan aplikasi berbasis situs web di situs web atau aplikasi pesanan pelanggan. Ini kita dapat memesan makanan dari berbagai restoran atau penyewa yang terletak di area pembeli. Beberapa fitur yang tersedia dalam aplikasi ini adalah satu, dapat diakses dari semua perangkat dari PC, tablet, hingga smartphone. Dua, sederhanakan pencarian menu restoran Anda dan lihat menu apa saja yang tersedia. Tiga, pilih jenis pesanan seperti pengiriman dan pengambilan. Keempat, pilih kapan konsumen ingin menerima pesanan, lalu lakukan pembayaran online dengan kartu kredit, transfer bank, atau dari metode lain-lainnya. Lalu selanjutnya tetap up to date pada status pesanan yang telah ditempatkan, lalu lihat semua pesanan sebelumnya dan Anda dapat memesan ulang item favorit mereka. Yang kedua ada admin manajemen interface. Antar muka, manajemen admin adalah bagian yang sangat penting dari sistem pemesanan online bertanggung jawab untuk memproses jalannya pesanan. Persyaratan utama adalah satu, dapat diakses dari berbagai perangkat dalam toko dan saat bepergian. Kedua, manajemen pesanan waktu nyata dan memungkinkan restoran melihat pesanan. Lalu yang ketiga, kemungkinan memiliki akun pribadi untuk membatasi akses ke personal. Lalu yang keempat, pengaturan dan opsi konfigurasi yang mudah dipahami. Yang kelima, seperangkat metode pemberitahuan untuk menginformasikan restoran. Oke, lalu ada fitur 1.4, fitur-fitur penting yang ada di software manajemen untuk restoran. Yang pertama ada sistem pelacakan penjualan dan pajak. Sebuah restoran menangani tingginya jumlah transaksi kartu kredit dan tunai setiap tahunnya. Oleh karena itu, software manajemen restoran Anda harus dapat membuat pekerjaan Anda lebih mudah dengan melacak semua data penjualan bisnis hingga jumlah yang terkecil sekalipun.
Lalu dengan data penjualan ini, Anda dapat mengawasi semua barang yang Anda jual. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Oke, yang kedua adalah sistem yang mudah dioperasikan. Oke, software manajemen restoran Anda harus mudah digunakan oleh Anda dan juga staf Anda. Staf restoran Anda harus bisa mentransfer pesanan dengan cepat, membagi cek, mengganti tabel, mengubah jumlah barang, dan lain-lain. Kita lanjut. Yang ketiga adalah pengelolaan kartu kredit yang mudah. Menurut beberapa hasil studi untuk melakukan pembayaran di sebuah restoran, terdapat 68% responden memilih menggunakan kartu kredit atau debit, sementara hanya 18% responden yang memilih untuk uang tunai. Lalu yang keempat, ada pengelolaan inventaris yang mudah. Pengelolaan inventaris atau manajemen stok barang adalah fitur wajib yang harus memiliki oleh sebuah software manajemen bisnis restoran maupun sebagian besar software manajemen restoran memiliki opsi untuk mengelola barang dari inventaris yang lain. Oke, kita lanjut ke 1.5 yang dimana judul tersebut adalah pentingnya feedback dari pelanggan pada sebuah restoran. Oke, kepuasan para pembeli merupakan hal yang penting bagi perusahaan restoran. Restoran yang tentu mengusahakan banyak cara untuk bisa memuaskan pembelinya. Hal ini supaya para pembeli nantinya mau untuk kembali ke restoran tersebut. Lalu yang kedua, video YouTube 2.1, restoran tanpa pegawai manusia. Di sini tersedia layar sentuh yang digunakan di restoran tersebut, di channel YouTube tersebut, digunakan pelanggan untuk melakukan pemesanan menu tersedia di dalam monitor sehingga setelah melakukan pemesanan, pelanggan memiliki pilihan untuk melakukan pembayaran melalui metode-metode yang bisa disesuaikan oleh restoran. Baik, di sini akan dilanjut materinya mulai dari 2.2 oleh Ridwan Fauzi. Oke, silahkan untuk memberikan materi. Yang kedua yaitu adalah video YouTube 2.1, restoran tanpa pegawai manusia. Jadi pada video ini tersedia layar sentuh yang digunakan pelanggan untuk melakukan pemesanan menu tersedia dalam monitor, sehingga setelah melakukan pemesanan, pelanggan memiliki pilihan untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit, ataupun dompet saku virtual, ataupun seperti Dana, OVO, atau GoPay. Setelah pemesanan ditempatkan, pelanggan dapat menunggu pesanan. Ada kotak seperti lemari dengan layar di pintu yang digunakan untuk menempatkan pesanan yang sudah tersedia. Jika ada pesanan yang sudah tersedia, layar loker akan berisi nomor pesanan dan nama pelanggan serta pesanan yang dilakukan yang telah dipesan. Untuk 2.2-nya yaitu adalah pesanan makanan otomatis. Seperti pada gambar, sebuah menu akan muncul, maka akan menampilkan menu-menu tersebut. Dapat beberapa informasi untuk pelanggan, seperti nama makanan, jenis makanan, serta harga-harga makanannya. Ya, ketika pelanggan memilih makanan dari daftar makanan tersebut, dia diminta untuk menentukan jumlah makanan yang dipesan sesuai dengan jumlah yang ingin dipesan. Dengan adanya fenomena tersebut, dapat dijadikan sebagai sumber referensi
untuk dapat menjalankan metode System Deployment Life Cycle atau disingkat SDLC, di mana pada aplikasi pemesanan terdapat tampilan menu makanan dan minuman, sehingga pelanggan dapat mencari makanan sesuai dengan keinginannya. Lalu yang 2.3 yaitu adalah sistem informasi pada Cozy Cafe. Sistem informasi Cozy Cafe yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan aplikasi. Seperti nomor 1 yaitu adalah Google Business. Google Business adalah alat yang disediakan oleh Google untuk memudahkan calon pelanggan menemukan informasi tentang bisnis Anda, seperti nama bisnis, alamatnya, ataupun nomor telepon, detail perusahaannya, ya seperti detail-detail data tentang restoran yang ingin dikunjungi atau ingin dipesan makanannya, alamat email, jam operasional, jadi jam bukanya, lalu ataupun sistem situs web perusahaan tersebut atau restoran itu. Lalu ada foto perusahaannya atau foto restoran itu, serta terdapat ulasan pelanggan atau feedback yang diberikan oleh pelanggan. Yang kedua adalah POS. Dengan sistem pembayaran seperti ini, perangkat lunak yang akan dibangun dapat mengatur pengguna aplikasi bahwa jika pesanan yang dibayar menggunakan kartu debit atau virtual akun, atau jika pesanan dibayar tunai, pengguna memilih pembayaran tunai, maka proses pembayarannya adalah dilakukan saat pelanggan mengambil makanan yang dipesan dari restoran tersebut, atau pembayaran juga dapat dilakukan saat kurir tiba di rumah pelanggan. Seperti COD, restoran smart order. Pada sistem yang diatur oleh restoran, mengharuskan pelayan dilengkapi dengan smartphone yang diinstal pada aplikasi menu untuk menerima pesanan dari pelanggan. Kemudian pesanan yang dimasukkan oleh server otomatis terupdate di sistem pembayaran seperti kasir. Kasir hanya perlu memverifikasi keakuratan faktur atau keakuratan pembayarannya. Kemudian di dapur mereka akan menerima pemberitahuan berupa daftar pesanan di smartphone mereka. Ketika menerima pemberitahuan, koki akan mengkonfirmasi bahwa pesanan sedang diproses. Ketika pesanan tersedia, koki akan mengkonfirmasi kembali bahwa pesanan siap dikirim ke pelanggan. Setelah dikonfirmasi, smartphone server akan menerima notifikasi berupa suara atau tanda bahwa pesanan tersebut sudah tersedia atau sudah siap diantar. Kemudian pelayan akan mengonfirmasi pesanan yang akan diambil pada smartphone itu, dan kemudian pesanan itu diantar ke meja pelanggan. Manajemen menerima laporan harian yang berisi pengalaman pelanggan, sehingga manajemen dapat mengambil tindakan secara langsung. 2.5 yaitu McDonald's Self-Order Kiosk in Action. Ketika pelanggan memesan sendiri, karyawan dapat fokus pada bagian pekerjaan mereka dengan memberikan kebebasan kepada pelanggan dalam memesan dan sistem informasi. Mereka dapat menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan memuaskan bagi pelanggan. Saat kebiasaan pelanggan berubah, layanan tidak dapat tetap sama menggunakan teknologi yang telah meningkat pengalamannya yang dapat mereka berikan. Ketika pelanggan memasuki restoran, pelanggan memesan menunya. Menu tersedia sehingga setelah melakukan pemesanan, pelanggan memiliki opsi untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit, dompet virtual seperti Dana, GoPay,
atau Oppo ataupun Shopee Food, Shopee Pay. Yang ketiga yaitu adalah literatur buku atau paper. Pada 3.1 pengembangan sistem informasi restoran. Dari sistem catering yang dikembalikan, server, staf, dapur, kasir, dan manajer dapat mengakses semua transaksi dan informasi pemesanan makanan. Sistem ini akan terintegrasi antar bagian restoran. Sistem ini dapat meningkatkan pelayanan restoran sehingga pelayanan lebih efektif dan lebih efisien bagi pelanggan. Pengembangan sistem informasi restoran ini dapat dikerjakan ulang untuk menjadi lebih kompleks dengan menambahkan fungsionalitas untuk pengajian, pembayaran, pembelian, dan pemasukan serta laporan keuangan yang lebih sesuai dengan aturan akuntansi. Sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan informasi tentang restoran. Kemudian pengguna yang terdiri dari pelayanan, staf dapur, kasir, dan manajer dapat memasukkan data karyawan dan hak akses ke dalam sistem informasi restoran. Informasi yang telah dimasukkan sebelumnya dapat diubah sewaktu-waktu melalui menu pengaturan sistem restoran. Dapat dimulai untuk mencatat data menu, pembelian, pesanan, pembayaran, pengeluaran dalam laporan laba rugi restoran tersebut. 3.2 itu perancangan sistem informasi restoran berbasis web. Untuk studi kasusnya Hilur Fried Chicken. Untuk kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut, yaitu penelitian ini telah berhasil menghasilkan sistem informasi restoran dengan sistem kasir, manajemen stok bahan baku, dan sistem penjualan. Peneliti menghasilkan sistem yang dapat mencetak laporan penjualan dengan stok bahan baku. 3.3 yaitu perancangan sistem penyimpanan, sistem manajemen yang terintegrasi akan sangat membantu restoran untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pelanggan sekaligus memberikan kontrol manajemen restoran yang andal. Sistem akan dibuat adalah sistem persediaan yang secara teknis berfungsi untuk mengontrol persediaan restoran dan biaya bahan baku. Sistem penyimpanan ini dapat melampaui yang akan dapat terjadi pada restoran pada umumnya seperti 1. Tidak ada informasi pasti tentang sumber bahan baku yang mereka gunakan untuk setiap menu makan olahan. 2. Tidak ada informasi pasti tentang biaya yang harus mereka tanggung untuk setiap menu makan olahan. Yang ketiga yaitu proses pengambilan data tidak cepat, tidak akurat, dan tidak tepat. Yang keempat yaitu kesulitan menulis laporan, pengumpulan data simpan secara manual, dibukukan sebagai arsip. Yang kelima, bagaimana membangun sistem untuk menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menyiapkan setiap menu di sebuah restoran. Yang terakhir, yaitu cara membuat sistem pemotongan otomatis untuk bahan baku dari menu yang dikembangkan di dapur. 3.4 yaitu sistem informasi pengolahan restoran yang terintegrasi dengan dapur. Sistem ini terdiri dari 4 fungsi, yaitu fungsi pelayanan yang digunakan oleh pelayan untuk mencatat pesanan makanan pelanggan, aplikasi dapur yang dapat digunakan oleh juru masak untuk melihat pesanan yang masuk, aplikasi kasir yang digunakan oleh kasir untuk melihat dan membayar tagihan pesanan, dan aplikasi dashboard yang digunakan oleh manajer atau pemilik restoran tersebut untuk melihat laporan kinerja. Sistem ini diimplementasikan melalui smartphone, komputer pribadi atau laptop pribadi, melalui sistem berbasis web, sehingga pengguna cukup menggunakan aplikasi browser
untuk membuka sistem tanpa perlu mengunduh ataupun login ataupun menginstal sistem. 3.5 yaitu aplikasi pemesanan makanan berbasis web. Fungsionalitas yang dapat diterapkan ke aplikasi kami sesuai dengan dokumentasi referensi. Pertama yaitu halaman manajemen. Itu halaman ini memungkinkan administrator restoran untuk mengonfigurasi pengaturan pengguna aplikasi. Yang kedua adalah kelola kategori tempat halaman. Halaman ini memuat pengaturan untuk kategori tempat dengan memasukkan berupa nomor meja, kapasitas, serta status. Yang ketiga yaitu kelola menu halaman. Halaman ini berisi pengaturan menu seperti nama menu, gambar menu, dan harga dan stok. Yang keempat itu daftar menu halaman. Fungsi ini tersedia pada menu, memungkinkan pelanggan untuk melihat daftar menu yang disajikan. Yang kelima adalah cetak detail pesanan halaman. Halaman ini berisi rincian pesanan dalam bentuk cetak. Yang selanjutnya akan ditutup oleh Rifki. Oke, baik. Di sini ada tabel kontribusi setiap anggota kami, dan saya telah menilai bahwa dari saya sendiri, Rifki Febriansyah Sulaiman, berkontribusi sebanyak 35%, Ridwan Fauzi berkontribusi 35%, Rizky Ramadan itu berkontribusi 5%, dan Kang Bagas berkontribusi 25%, dan saya Rifki yang mencari seperti informasi di website, lebih ke website, lalu Ridwan Fauzi mencari informasi di paper atau jurnal, dan Kang Bagas mencari beberapa di bidang YouTube atau video informasi dari digital restoran tersebut. Lalu untuk Rizky sendiri cuma 5% untuk kontribusi, karena hanya untuk membantu sedikit-sedikit, hanya untuk mencari referensi video YouTube seperti itu. Baik, di sini kelompok 9 sudah atau telah melakukan presentasi modul 1. Dan kelompok 9 mohon maaf bila ada kesalahan atau masih ada kekurangan yang harus diperbaiki dan harus di-improve lagi. Saya Rifki Febriansyah Sulaiman mewakili kelompok 9, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.